Jadi sebenarnya kita bisa mampu percaya, kita bisa mampu mengerti, kita bisa mampu hidup dan setia di dalam Kristus. Itu berkat penolong yang dijanjikan Tuhan kita itu, yaitu Roh Kudus. Jadi sebenarnya kita bisa mampu percaya, kita bisa mampu mengerti, kita bisa mampu hidup dan setia di dalam Kristus. Itu berkat penolong yang dijanjikan Tuhan kita itu, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita memang merasa bahwa di dalam hidup banyak pergumulan, banyak masalah dan lain sebagainya, kita harus meminta pertolongan dari Roh Allah itu, agar apa yang dinyatakan oleh Roh Allah bahwa kita dituntun kepada Yesus itu menguatkan kita kembali, agar Ia berkenan kepada kita orang-orang berdosa untuk tetap setia di dalam Yesus Kristus yang Ia saksikan kepada kita. Dan apakah Anda sadari ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Lalu di sana ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang disimbolkan oleh burung merpati. Karena apa? Karena sejak kekal Bapa mengasihi, mencurahkan kasihnya kepada Yesus itu oleh Roh Kudus. Dan Yesus mencurahkan kembali kasih yang sama itu kepada Bapa oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang menghantarkan kasih dari Bapa kepada anaknya, dari anaknya kepada Bapa. Makanya disebut perikoresis yang kekal kalau dalam bahasa teologisnya. Maka kita pun, kalau kita mau mengasihi, kalau kita mau mencintai orang lain, maka mengapa ada orang dikatakan orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah? Karena orang-orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai adalah orang-orang yang di dalamnya ada Roh Allah yang menghasilkan buah-buah roh. Makanya tidak heran buah-buah roh itu apa? Kasih. Karena Roh Kudus sejak semula di dalam Allah itu adalah penghantar dari kasih itu. Maka buah roh adalah kasih. Maka kasih itu sukacita, kasih itu lemah lembut, kasih itu begini, dan lain sebagainya. Jadi itu kekayaan iman kita. Jadi kalau kita lemah apa segala macam, kita meminta pertolongan dari Roh Allah agar Dia kembali mengingatkan dan menguatkan kita untuk tetap setia kepada apa yang Dia nyatakan bagi kita, dan tetap setia kepada apa yang Dia saksikan bagi kita, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Begitu. Ya, thank you. Oke, sudah jelas ya Baginda ya. Iya, terima kasih. Kalau ada gereja nggak percaya Tritunggal, ya, atau menolak bahwa Bapa mengutus Firman menjadi manusia, apalagi kalau mengatakan Yesus Bapa itu sendiri, udah tinggalkan aja itu, bukan Kristen, itu ajaran bidat itu ya. Ya seperti Mikana itu kan mengatakan Yesus Allah Bapa mati, Allah Bapa disalib, itu bukan Kristen. Oke Pak Tampu ya. Pak Baginda ya. Oke, sekarang Pak Tampu, silakan Pak Tampu. Mau tanya apa Pak Tampu? Pak Tampu. Horas. Ya, silakan Pak. Ada mau disampaikan? Ke Elia aja. Tadi saya nonton Pak Deki. Kaget juga itu mengomentari Elia ya. Tapi saya lihat cuplikan sebentar aja. Elia mengatakan roh-roh orang mati itu berada di udara melayang-layang lah. Katanya untuk orang jahat itu menunggu masa penantian. Tapi itu dikomentari Pak Deki ya, sebenarnya nggak seperti itu. Tapi saya emang karena nggak nonton sepenuhnya, mungkin Elia bisa kasih komen tentang statement itu. Di podcast sepertinya itu Elia ngasih pendapat itu di podcast saya lihat sekilas. Bisa dikomentari? Ya kan Pak Deki kan dari latar belakang teologi reform ya. Jadi mereka itu percaya bahwa nanti setelah mati itu langsung surga dan neraka. Nah kalau saya tidak percaya begitu. Saya lebih condong ke penafsiran gereja ortodoks dalam hal ini. Jadi sebenarnya saya tidak memusingkan itu karena itu pandangan denominasinya Pak Deki Ngadas atau Verbum Veritatis. Dan saya tidak pusingkan. Masalah yang saya katakan orang meninggal kemudian
rohnya itu akan dituntut oleh alam maut karena tidak percaya Yesus, lalu itu kan ditafsirkan berbeda oleh orang-orang reform dan yang lain sebagainya dalam teologi Katolik juga. Kalau Katolik malah percaya harus ke api penyucian dan lain sebagainya. Saya tidak masalahkan itu. Jadi apa tanggapan saya terhadap tanggapan Pak Deki Ngadas dalam hal ini Verbum Veritatis? Saya menerima itu sebagai pandangan dari beliau sebagai seorang reform teologi. Jadi saya nggak akan berbantah-bantahan dengan itu karena pandangan teologi yang saya gunakan yang dibantah oleh Pak Deki Ngadas itu adalah teologi ortodoksi. Jadi itu hanya perbedaan paham antar denominasi aja, begitu. Beda halnya dengan Pak Budia Sali. Pak Budia Sali kemarin mengkritik saya tentang penjelasan predestinasi saya yang salah. Dan setelah saya tinjau kembali, saya memang salah menjelaskan predestinasi itu. Makanya saya telepon Pak Budia Sali, saya minta materi, lalu Pak Budi bilang, ya saya mengkritik kamu di YouTube saya itu bukan karena saya nggak sayang kamu, tapi untuk meluruskan apa yang salah kamu jabarkan. Dan saya memang salah menjabarkan waktu itu tentang predestinasi dan reprobasi. Jadi saya belajar lagi dari materinya Pak Budi gitu. Jadi kalau masalah perbedaan pandang denominasi pada hal yang bukan primer, saya tidak masalahkan itu. Saya menghargai kebebasan orang-orang untuk mengikuti pandangan denominasi yang dianut masing-masing. Begitu Pak. Ya. Masukan juga sebelum Pak Deki, Pak Weli juga mereview. Pak siapa? Solang. Weli kayaknya ketua Agape Istiti Agape ya. Weli Panden Solang juga mereview komentar Elia sama-sama. Tentang Tartarus juga ya? Iya. Ya, karena mereka dari menggunakan teologi reform, Pak. Untuk membantah itu. Ya saya enggak masalah dengan itu. Oke, baik, cuma konfirmasi aja. Makasih. Ya. Oke, ada lagi Pak Tampu mau ditanya lagi? Oke, itu aja, turunkan aja, nanti udah ngantuk saya lihat itu siapa Elia. Oke, silakan Josias Parinusa. Iya, Silakan. shalom. Ya, silakan. Mau tanya Iya, apa, Pak? shalom. Iya, shalom. Iya, saya tidak mau bertanya. Saya hanya pesan saja untuk adik rohani kita, Saudara Elia Miron. Saya cuma mau pesan saja, kalau sedang berdebat dengan orang-orang mayoritas di negara kita ini, jangan pernah terpancing untuk mengutip kitab-kitab suci mereka, sekalipun kita bisa menjelaskan atau memperbandingkan. Kadang memang sebagai anak muda bisa saja terpancing untuk memperbandingkan. Karena ingat, Tuhan Yesus bilang kita harus cerdik supaya kita tidak kena pasal di negara ini. Elia Miron bagus, saya dukung. Selama kutip ayat firman Tuhan dari Alkitab. Kalau mereka mau memperdebatkan ayat Alkitab, silakan Saudara Elia Miron menjelaskan dengan imannya sendiri. Tapi jangan pernah terpancing ketika mereka ingin membuat Elia Miron mengutip ayat-ayat kitab suci dari mereka. Hati-hati saja, saya cuma mau pesan itu saja untuk Saudara Elia Miron, supaya berhikmatlah di negara ini. Kita tahu mayoritasnya toh begitu. Jadi satu ayat saja bisa bumerang untuk kita sendiri. Tetapi kalau untuk Alkitab, silahkan mau pertahankan, mau apapun yang mereka ini, jangan pernah terpancing. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Josias untuk supportnya ya. Doakan kita apologet ini supaya tetap ada pada jalur. Tujuan kita adalah memberitakan kebenaran, dan dengan kebenaran diberitakan, maka kebenaran itulah yang akan menarik jiwa-jiwa kepada keselamatan ya. Oke, terima kasih Pak Josias, Tuhan berkati ya. Oke, silakan lanjut Igrit. Mau tanya apa Igrit? Ya, shalom.
Ya, shalom, Jadi silakan. mau bertanya tentang perjanjian lama sama Kak Elia. Apakah perjanjian lama kalau kita menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kayak misalkan kayak mau sharing gitu, mau berkhotbah. Karena kan setahu saya kalau kita kan sekarang pernah saya dengar katanya, sekarang yang kita katanya perjanjian baru. Itu aja sih. Soalnya bingung. Maksudnya gini, kalau tentang khotbah, sebetulnya justru banyak kisah-kisah inspiratif dalam perjanjian lama. Tetapi jangan salah ya, maksudnya kita tidak menolak perjanjian lama. Sebagai orang Kristen justru iman kita itu dari perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Efesus pasal 2 ayat 9, Efesus apa Filipi ya? Efesus pasal 2 ayat 18 dan 19 ya. Ayat 19 ya, 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ya, jadi begini, kitab perjanjian lama itu adalah kitab nubuatan. Ya, semua tentang nubuatan-nubuatan itu digenapi oleh Yesus yang dicatat oleh para rasul, murid-murid Yesus, ya, yang ada di perjanjian baru. Kalau nggak ada nubuatan, maka terus ada Yesus tahu-tahu datang. Loh, ini ngapain? Tahu-tahu ada orang mati. Dia tidak akan disebutkan sebagai menggenapi nubuatan. Ya, itu seperti apa ya? Seorang yang klaim-klaim saya datang sebagai penyelamat. Menyelamatkan apa? Dari apa? Ya, justru karena ada nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama tentang juru selamat, maka kita meyakini iman kita beriman kepada juru selamat yang dinubuatkan itu. Ya, nah, kitab perjanjian lama adalah kitab nubuatan, kitab perjanjian baru itu kitab penggenapannya. Nah, kita harus beriman kepada dua hal ini. Jangan malah membuang salah satunya, nggak bisa. Sebagai orang Kristen kita nggak bisa membuang salah satunya. Itu seperti baut sama mur, sepasang. Ya, itu aja sih dari saya. Lanjut. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom, shalom. Ya, Elia Mirol, shalom, sehat selalu kamu. Oh, Ya, shalom. silakan Igrit. Ya, shalom. Igrit, sudah ya pertanyaannya ya? Natal? Udah pas. Oke, terima kasih ya. Silakan Natal, mau tanya apa Natal? Ya, shalom bagi kita semua. Ya, shalom, monggo, silakan ya. Nah, saya ingin mau bertanya, kan Kristen tidak mempercayai takdir. Kemudian Kristen juga mempercayai adanya nubuat. Apa perbedaan takdir dengan nubuat? Dan kemudian Kristus sudah mengetahui Yudas akan mengkhianati. Itu takdir atau nubuat? Satu pertanyaannya. Yaitu, maaf Os, itu kan apa? Iya, pertanyaannya jangan langsung digas semua. Ya, Supaya konteksnya nanti, jadi konteksnya nanti loncat-loncat kalau pertanyaannya banyak. iya, Ya. oke. Artinya tadi apa perbedaan takdir dengan nubuat? Kemudian Sudah itu aja dulu. Udah, takdir kan nubuat. Oke, satu-satu. Oke, terima Takdir itu kasih. adalah sesuatu yang sudah ditetapkan yang tidak bisa dihindari. Gitu toh. Mau kutuk mau berkat kalau sudah ditetapkan nggak bisa dihindari. Tapi kalau nubuat itu artinya sesuatu yang akan dikerjakan, akan terjadi ke depan, yang tujuannya untuk kebaikan manusia. Untuk kebaikan manusia semua nubuat itu. Baru nubuat itu terbagi dua. Yang pertama berbicara rancangan Allah bagi manusia diselamatkan. Tetapi juga
kemahatauan Allah atas rancangan iblis di dalam menyesatkan manusia. Itu juga dikasih tahu Allah. Jadi itu bedanya ya. Kalau takdir itu sesuatu yang ditetapkan yang tidak bisa dihindari. Kalau nubuat itu artinya program Allah bagi kebaikan kita. Sudah paham? Tadi pertanyaanmu ada Yudas. Yudas itu mengkhianat. Itu adalah rancangan iblis. Dan itu sudah dinubuatkan. Artinya Allah ketahui sebelumnya apa yang akan dilakukan iblis dalam menyesatkan manusia. Maka Allah beritahukan. Supaya orang yang percaya kepada apa yang Allah karyakan tidak akan tertipu dengan apa yang dikaryakan iblis melalui Yudas. Paham, Natal? Ya, terima kasih host. Ya. Nanti kalau masalah Yudas kau nonton video di Erben Channel ya, ada judulnya itu posisi Yudas dalam penyalipan. Di Oke, situ siap. dijelaskan. Oke, teman-teman yang di Makasih bawah ya, Pak. jangan lupa follow, oke ya. Oke, terima kasih Ya, terima ya. kasih. Shalom. 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 Oke, Kira Natal Doni. Islam kirain tadi loh. oke. Doni, silakan Doni. Enggak Kristen dia. Ya. Kristen Oke, ya? Doni, Tolong mau tanya lagi. Pak. Doni, Shalom, silakan. Ya, shalom bro. Ya. Halo, Proses. bisa dengar suara saya? Ya, silakan Pak Doni. Silakan. Oh ya, tadi saya mau bertanya nih, salam ya semua. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, saya mau bertanya mengenai kehidupan Yesus di bumi, mengenai kehidupan Tuhan Yesus di bumi. Saya mau bertanya sama kita semua ini. Saya mau bertanya, apakah Yesus bisa sakit waktu dia ada di bumi? Maksudnya bisa sakit ketika dia kecil sampai dia dewasa sebelum dia disalib. Ini yang- tidak ada datanya Pak, Yesus sakit Itu ya. dia. Tapi Tidak kalau ada. menyembuhkan berbagai penyakit banyak, bahkan orang sakit sejak lahir pun disembuhkan. Yang sakit pendarahan 12 tahun, yang sakit lumpuh 36 atau 38 tahun, ya kan? Buta sejak lahir disembuhkan oleh Yesus, itu Pak. Tapi kalau Yesus pernah lapar, ada. Yesus haus, ada. Yesus juga merasa sedih, pernah ada. Yesus waktu disalib itu juga dikatakan menanggung penderitaan. Tapi kalau sakit seperti pilek, batuk, nggak tahu, nggak ada data Pak ya. Nantilah kalau Bapak masuk surga, Yesus waktu dulu kau hadir di bumi sebagai manusia, pernah nggak kau pilek? Apa obatnya? Oskadon kah? Panadol kah? Siap. Nah, gitu Pak ya. Ben, Atau mungkin ada yang mau tambahkan. menambahkan mungkin? Ya, Ayo, Saya Pak. tambahkan ya, gini. saya tambahkan Pak Doni begini ya. Kalau Yesus dia tidur, dia haus, dia makan ya, itu memang sifat-sifat yang orang bicara tentang dosa ya. Walaupun Yesus tidak berdosa, tapi sifat keberdosaan itu masih ada. Tetapi kalau kita bicara mati dan sakit itu karena dosa. Ya. Ya. Mati dan sakit itu karena dosa. Kita percaya bahwa Yesus itu tidak berdosa. Ya. Ya. Yesus tidak berdosa, makanya Yesus tidak pernah sakit menurut saya. Kenapa? Sakit itu karena dosa itu sehingga manusia sakit. Yang tadinya ada Apa itu pada awal mulanya. yang pada berisik itu apa itu? Oh, maaf. Iya, berisik. Itu plastik kresek itu. Ya, jadi Ya. teman-teman begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sakit itu karena memang kita berdosa. Ya, ketika Adam sudah jatuh dalam dosa, maka ada sakit itu. Yesus dijelaskan Yesus tidak berdosa, maka Yesus dipastikan tidak berdosa. Demikian. Ya benar. Terima kasih buat semuanya, karena saya ada mendengar juga dari pengajaran-pengajaran tertentu. Saya juga pernah dengar dari pendeta yang terkenal juga, dia bilang sebagai manusia Yesus juga pernah mempunyai hasrat lawan jenis. Itu dengan itu gimana ya? Oh, itu ngaco, itu awak, itu aduh. Itu siapa pendetanya itu yang ngomong itu? Iya, saya tahu itu pendeta siapa. Tahun lalu ya, 2023. Bahkan dia pernah mengatakan apa? Dia pernah mengatakan seperti dalam khotbahnya. Waktu itu dia menjadi manusia ya, bukan Tuhan. Nah, saya kurang tahu itu namanya siapa. Cuma dia juga pernah mengatakan seperti ini. Pernah nggak sih Bapak Ibu berpikir ketika Yesus pada waktu itu sempat melirik wanita dan mengatakan, Petrus, itu kayaknya wanita itu cantik gitu ya. Pernah nggak gitu? Nah, ternyata
apa? Ini hanya berdasarkan asumsi. Karena apa? Gimana Itu Pak? kan perbuatan zina. Yesus nggak mungkin berzina karena Yesus tidak berdosa. Betul. Matius pasal 5 ayat 27 dan 28. Ya 28. Ada yang menarik ini kawan-kawan. Ada yang menarik begini. Kalau kawan-kawan baca dalam bukunya Alexander Mitchell, aku nggak perlu buka ya, karena itu juga pernah aku bedah kajiannya. Alexander Mitchell pernah menyinggung terkait dengan asumsi bahwa Yesus itu pernah memiliki hasrat. Kenapa? Begini, dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan bahwa dalam kasus tertentu ia sama seperti kita, menanggung penderitaan kita. Cuma satu yang tidak ada pada dirinya, yaitu dosa. Tapi kalau kita cek dalam Matius 19, Yesus memberikan gambaran ini kepada para murid. Nih, Matius 19 ayat 12 yang dianggap Olson dan Mitchell itu sebenarnya menggambarkan atau mempresentasikan diri Kristus. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Berarti ini orang dikebiri ya. Tapi ada juga orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Penafsiran Olson dan Mitchell, dia pernah mengutip seorang scholar ya, saya lupa namanya. Kawan-kawan cari aja bukunya itu, The Da Vinci Hoax. Dalam buku itu dikatakan sebenarnya Yesus memberikan gambaran dirinya untuk menjadi tauladan kepada para rasul. Nah pertanyaannya ketika Yesus mengatakan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerjaan surga, apakah itu kecacatan? Ya enggak, itu adalah suatu tindakan Kristus yang dimana tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah penebusan, bukan masalah untuk menambah keturunan seperti asumsi liar dari kalangan Ahmadiyah atau seperti asumsi liar dari pemikiran-pemikiran Gnostik. Walaupun sebenarnya pemikiran Gnostik ketika Yesus mencium Maria Magdalena yang diasumsikan itu ada hubungan spesial, ternyata itu hanya kaitan terkait dengan penyampaian rahasia, di mana Yesus itu tidak ingin menceritakan hal yang sifatnya itu nyata kepada para rasul yang lain. Nah itu sifatnya Gnostik. Nah tapi terkait dengan iman kita yang Kristen, Allah itu mampu, Yesus itu mampu dalam segala sesuatu. Ada yang mengatakan seperti ini ya, si Zuma dulu pernah mengatakan seperti ini. Berarti Yesus tidak sepenuhnya manusia dong. Karena sepenuhnya manusia pasti memiliki hasrat seperti kita laki-laki. Sekarang kita balik pertanyaannya. Jika Yesus sepenuhnya manusia, harus mengalami hal biologis seperti kita, pertanyaan juga sama seperti ini. Allah itu maha mampu nggak kawan-kawan? Allah itu maha mampu nggak? Mampu kan? Tapi pertanyaan kenapa mereka mengatakan mustahil Allah menjadi manusia? Ya itu akan bertentangan dengan kodratnya. Katanya maha mampu. Jadi kita balik saja pertanyaan itu kalau dari kalangan-kalangan sebelah. Tapi terkait dengan kita, pakai aja ini. Matius 19 ayat yang ke-12 ini. Karena banyak yang meyakini ayat ini juga adalah pengajaran Kristus yang diberikan kepada para rasul terkait masalah menjadi seorang rahib ya. Gitu. Ya, untuk hidup selibat. Ya, betul. Ya, terima kasih ya buat semuanya sudah saling melengkapi, saling mensupport kita. Jadi saya juga pernah berdebat juga dengan pengajar juga. Saya bilang dia nggak percaya sepertinya kita ini, saya ini dibilangnya saya nggak percaya, seolah-olah saya tidak percaya bahwa Yesus itu 100% manusia. Terus saya bilang Adam dan Hawa diciptakan itu sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka kan 100% manusia. Keyakinan saya Yesus sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Demikian yang makanya mungkin jangan dibilang Yesus sama seperti Adam, jangan juga, karena Adam dari debu tanah, Yesus firman Allah sendiri. Iya benar, cuman kan makanya Yesus jangan harus perhatikan narasinya. Jadi maka dikatakan di dalam Roma pasal 5, Yesus sebagai Adam terakhir lebih daripada Adam manusia pertama. Karena Adam membawa manusia kepada dosa, sedangkan Yesus membawa manusia kepada kesempurnaan kehidupan kekal. Ya benar. Jadi jangan disamakan. Tetap Adam dari debu tanah, Yesus firman Allah yang menciptakan debu tanah. Di situ ya, supaya jangan nanti digoreng orang. Jadi narasinya harus diperhatikan, itu aja. Oke, ada lagi mau ditanya Pak? Oke, siap. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam ya. Ya, terima kasih. Ya, saya menambahkan dikit ya. Jadi Yesus juga mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja,
Ya, ini tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan sebagai manusia, kita bukan hidup cuma untuk berkelamin saja. Ya, perbedaan manusia dengan binatang, ya, menurut Aristoteles ada 4 hal yang dilakukan binatang ya di selama hidupnya. Pertama, makan dan minum. Kedua itu berhubungan, ya, berkelamin. Lalu yang satu lagi adalah bertahan hidup. Binatang cuma bisa makan, minum, ngesek, dan bertahan hidup. Lalu apa bedanya manusia dengan binatang kalau cuma bisa yang dilakukan binatang itu, ya? Manusia itu bukan cuma makan, minum, ngesek, dan bertahan hidup. Ada yang lebih dari itu, ya. Tadi Timothy awal sudah menunjukkan Matius 19 ayat 12, ya. Ada orang yang membuat dirinya tidak kawin karena untuk tujuan kerajaan sorga, ya. Yang mengerti biarlah mengerti. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Gary, mau tanya apa Gary? Oke, selamat malam semuanya, shalom. Iya, shalom, silakan. Ya, selamat hari Minggu. Sebelumnya saya Gary, saya mahasiswa teologi semester 4. Jadi Pak ingin bertanya, kami kan sementara hermeneutik perjanjian lama dan sejarah. Terus dosen kasih pertanyaan soal kejadian 1 sama kejadian 2. Di kejadian 1 kan pada masa penciptaan langit dan bumi serta isinya. Di ayatnya yang ke-27 dibilang, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian di kejadian 2, di manusia dan Taman Eden dibilang di sini tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan di sini juga dibilang kalau di kejadian 2 baru perempuan diciptakan. Mungkin ini pertanyaan menjebak ya bagi kami mahasiswa dari dosen. Dosen bilang kalau sebenarnya yang betul itu yang mana? Kejadian 1 perempuan dan laki-laki sudah diciptakan bersamaan, atau kejadian 2 waktu manusia dan Taman Eden. Begitu saja Pak. Jadi penciptaan itu dilakukan jadi gini, penciptaan di kejadian 1 manusia itu diceritakan, tapi dijelaskan itu di kejadian 2. Jadi kejadian 2 itu penjelasan tentang bagaimana manusia diciptakan. Penjelasannya, jadi kalimat pendek tentang ada apa, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana laki-laki dan perempuan itu dicipta itu di kejadian 2. Jadi laki-laki diciptakan, kemudian perempuan dari tulang rusuk Adam. Itu udah jelas. Udah ya. Penjelasan sederhananya begini. Kejadian pasal 1 adalah blueprint, cetak biru. Waktu kamu mau membangun sebuah rumah, maka kamu bilang sama ini ya, sama arsitek, kamu bilang saya mau bikin rumah. Nah, rumahnya tingkat 2 gitu. Ya. Nah, lalu dibuatkan blueprints. Nah, setelah ada blueprints, kejadian pasal 2, kamu sewa tukang semuanya, kontraktor bangun. Jadi cara orang Yahudi itu membuat tulisan adalah mereka membuat rangkumannya dulu di depan dan penjabarannya kemudian. Ya, itu aja. Lanjut.